Maka ketahuilah, saudaraku yang dikasihi, bahwa memahami sifat-sifat yang mustahil bagi Allah bukanlah sekadar pembahasan ilmu tauhid yang bersifat teori semata. Ia adalah pintu gerbang menuju makrifat yang sejati, jalan yang membuka hati untuk mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, dan sarana yang membersihkan jiwa dari segala prasangka keliru dan bayangan kekurangan yang tidak pantas disandarkan kepada Zat yang Maha Sempurna. Syekh Muhammad Al-Fudali dalam kitabnya yang mulia menegaskan dengan ungkapan yang penuh hikmah, bahwa bagi Allah wajib segala kesempurnaan, dan mustahil baginya segala kekurangan. Kalimat ini menjadi landasan pertama bagi setiap penuntut jalan makrifat. Sebelum engkau mencintai Allah, sebelum engkau berserah kepadanya, sebelum hatimu tenang di bawah naungan ketetapannya, terlebih dahulu engkau harus mengetahui apa yang tidak layak baginya. Karena selama hatimu masih membayangkan kekurangan, kelemahan, atau keterbatasan pada Allah, selamanya engkau tidak akan pernah benar-benar mengenalnya, dan selamanya hatimu akan terbelenggu oleh prasangka yang keliru. Para ulama dan ahli makrifat sepakat bahwa mengenal sifat mustahil bagi Allah adalah separuh dari pengenalan kepadanya. Karena dengan mengetahui apa yang jauh dari keagungannya, semakin jelaslah bagimu betapa suci dan sempurnanya Zat yang engkau sembah. Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitabnya yang menjadi rujukan para penuntut ilmu, bahwa 20 sifat mustahil itu adalah lawan langsung dari 20 sifat wajib. Setiap kali engkau menafikan sifat kekurangan dari Allah, sesungguhnya engkau sedang menegaskan kesempurnaan sifatnya. Ketika engkau mengetahui mustahil Allah itu lemah, maka hatimu semakin yakin bahwa Dia Maha Kuasa. Ketika engkau mengetahui mustahil Allah itu lalai atau lupa, maka hatimu semakin tenang karena mengetahui bahwa Dia senantiasa mengawasi dan menjagamu. Ketika engkau mengetahui mustahil Allah itu terpaksa atau menindas, maka hatimu semakin damai karena yakin bahwa segala ketetapannya lahir dari kasih sayang dan hikmah yang sempurna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan makna yang serupa, bahwa kesempurnaan mengenal Allah tercapai dengan dua hal, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan baginya dan menafikan segala sifat kekurangan dan ketidaksempurnaan darinya. Maka kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Bagian yang pertama menunjukkan keagungannya, sedangkan bagian yang kedua menunjukkan kesuciannya dari segala celah dan kekurangan. Tidak sempurna pengenalan seseorang kepada Allah jika ia hanya mengetahui sifat-sifat kesempurnaannya, namun hatinya belum bersih dari bayangan kekurangan yang mustahil ada padanya. Imam Hasan Al-Basri memperingatkan dengan nasihat yang menyentuh hati, bahwa seorang hamba tidak akan pernah merasakan manisnya iman dan keindahan makrifat hingga ia bersih dari prasangka buruk kepada Allah. Orang yang berprasangka buruk kepada Tuhannya, sesungguhnya ia melakukannya karena ketidaktahuannya akan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ketika ia tertimpa ujian, ia mengira Allah melupakannya. Ketika doanya belum terjawab, ia mengira Allah tidak mendengarnya. Ketika ia kehilangan apa yang dicintainya, ia mengira Allah tidak menyayanginya. Padahal semua prasangka buruk itu lahir dari ketidaktahuannya bahwa Allah itu mustahil melupakan, mustahil tidak mendengar, mustahil menelantarkan hambanya. Sifat-sifat kekurangan itu mustahil ada pada Allah. Namun karena hamba tidak mengetahuinya, maka hatinya terperangkap dalam dugaan yang keliru. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dengan rinci dalam kitabnya yang penuh hikmah bahwa sumber segala keresahan, keputusasaan, dan keluh kesah yang tidak berkenan itu berakar dari ketidaktahuan hamba akan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Jika hamba mengetahui bahwa Allah mustahil berbuat zalim, mustahil melupakan, mustahil lemah, mustahil tidak mengetahui keadaan hambanya, maka hatinya akan tenang dan tenteram dalam setiap keadaan. Ia akan tahu
bahwa segala sesuatu yang terjadi di atasnya pasti mengandung keadilan dan hikmah, meskipun akalnya belum mampu menjangkaunya. Karena zat yang mengaturnya adalah zat yang terbebas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, maka mustahil baginya berbuat sesuatu yang sia-sia atau menelantarkan hamba yang beribadah kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pemuka para sufi, menyampaikan dengan lembut namun tegas bahwa pintu makrifat yang pertama adalah membersihkan hati dari segala bayangan sifat kekurangan terhadap Allah. Janganlah engkau membayangkan Allah sebagaimana keadaan makhluk yang lemah, yang lupa, yang berubah pendiriannya, yang terikat waktu dan tempat. Karena semua itu adalah sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah. Selama hatimu masih terbayang dengan sifat-sifat makhluk itu, ketika engkau menyebut nama Allah, maka selamanya engkau belum benar-benar mengenalnya. Engkau masih menyembah bayangan dalam pikiranmu, bukan Allah yang sebenar-benarnya. Maka bersihkanlah hatimu dengan memahami sifat-sifat mustahil itu, sehingga engkau menyembah Allah yang tidak serupa dengan sesuatu pun, yang maha sempurna, yang terbebas dari segala kekurangan dan kekurangan. Dari sinilah tampaklah rahasia yang mendalam. Banyak orang yang setiap hari beribadah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan melaksanakan berbagai amal, namun hatinya tetap gelisah, tetap penuh keraguan, tetap mengeluh dan berputus asa. Mengapa demikian? Karena mereka beribadah kepada Allah yang belum mereka kenal dengan sebenar-benarnya. Mereka belum membersihkan hati dari prasangka buruk dan bayangan kekurangan terhadap Allah. Mereka belum memahami sifat-sifat yang mustahil baginya. Sehingga ketika ujian datang, hati mereka langsung berbisik, "Mengapa Allah melakukan demikian padaku? Apakah Allah tidak melihat kesusahanku? Apakah Allah sudah melupakanku?" Padahal semua pertanyaan itu lahir dari ketidaktahuan bahwa Allah itu mustahil melupakan, mustahil tidak melihat, mustahil menelantarkan hambanya. Maka memahami sifat mustahil bagi Allah itu ibarat membersihkan cermin hati dari segala noda dan debu. Sebelum cermin itu bersih, bayangan yang tampak di dalamnya pasti terdistorsi dan tidak benar. Demikian pula hati yang belum bersih dari prasangka buruk kepada Allah, setiap kali ia melihat ketetapan Allah, yang tampak hanyalah keburukan dan ketidakadilan, padahal di balik itu tersembunyi rahmat dan hikmah yang sangat besar. Karena penglihatan hatinya belum bersih, maka ia tidak mampu melihat keindahan dan keadilan Allah di balik peristiwa yang tampak menyakitkan. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan dalam hikmah-hikmahnya yang menyejukkan hati bahwa engkau tidak akan pernah merasa sempit jika engkau mengetahui bahwa Allah yang menanganimu adalah zat yang mustahil menelantarkanmu, mustahil melupakanmu, mustahil menyiksamu tanpa alasan yang adil. Ketahuilah bahwa ketiduran dan kelalaian itu sifat makhluk, mustahil ada pada Allah. Kekurangan dan kelemahan itu sifat makhluk, mustahil ada pada Allah. Keterbatasan dan kezaliman itu sifat makhluk, mustahil ada pada Allah. Maka bagaimana mungkin engkau takut kehilangan sedangkan pemilik segala sesuatu itu mustahil lemah? Bagaimana mungkin engkau takut kelaparan sedangkan yang memberimu rezeki itu mustahil melupakan? Bagaimana mungkin engkau putus asa sedangkan yang memegang hatimu itu mustahil tidak mengetahui keadaannya? Inilah buah pemahaman sifat mustahil bagi Allah yang sesungguhnya. Ia membersihkan hati dari prasangka buruk, meneguhkan keyakinan di saat ujian datang, menumbuhkan rasa tenang dan berserah diri yang penuh kasih sayang. Ketika engkau mengetahui bahwa Allah itu mustahil berbuat zalim, maka engkau akan yakin bahwa apapun yang menimpamu pasti adil dan penuh hikmah. Ketika engkau mengetahui bahwa Allah itu mustahil melupakan, maka engkau akan yakin bahwa Dia senantiasa memperhatikanmu, bahkan di saat engkau merasa sepi dan tidak ada yang peduli. Ketika engkau mengetahui bahwa Allah itu mustahil lemah atau tidak berdaya, maka engkau akan yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat menahan pertolongannya atau menghalangi kehendaknya untuk menyelamatkanmu.
Maka perjalanan makrifat yang sejati dimulai dari sini. Engkau membersihkan hatimu dari segala kekurangan yang mustahil ada pada Allah, sehingga hatimu menjadi cermin yang bersih, siap menerima pancaran cahaya kesempurnaannya. Ketika engkau mengetahui apa yang tidak layak baginya, barulah engkau mulai mampu mengenal siapa Dia sebenarnya. Dan ketika engkau benar-benar mengenalnya, maka hatimu tidak akan pernah lagi berprasangka buruk kepadanya, tidak akan pernah lagi ragu kepadanya, tidak akan pernah lagi putus asa dari rahmat-Nya, karena engkau telah mengetahui dengan pasti bahwa segala kekurangan dan kelemahan itu mustahil ada padanya, dan segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya semata. Maka kepadanyalah engkau menyerahkan hatimu dengan penuh kasih sayang dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Apa yang terjadi jika kita beribadah tetapi tidak mengenal Allah? Saudaraku yang dikasihi, bayangkanlah seseorang yang setiap hari menulis surat, melipatnya dengan rapi, menyegelnya dengan indah, lalu mengirimkannya. Namun ia tidak mengetahui kepada siapa surat itu ditujukan. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Apakah surat itu akan sampai ke tangan yang dituju, atau justru akan kembali kepadanya, atau terbuang tanpa makna? Demikianlah gambaran ibadah yang dilakukan tanpa mengenal Allah. Sebesar apapun usaha dan kesungguhannya, ibadah itu ibarat surat tanpa alamat, yang tidak akan pernah menembus pintu langit. Mengenal Allah adalah kewajiban pertama sebelum segala ibadah. Para ulama dan ahli makrifat sepakat bahwa kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh setiap hamba bukanlah sholat, bukan pula puasa, melainkan mengenal Allah yang disembah. Syekh Muhammad Al-Fudali dalam kitabnya yang mulia berpesan, kewajiban pertama bagi orang yang telah balik dan berakal adalah mengenal Allah Ta'ala. Sebelum tubuh bergerak dalam ibadah, sebelum lisan berucap dalam doa, terlebih dahulu hati harus mengenal siapa Allah yang disembah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Perintah mengenalnya didahulukan sebelum perintah beribadah. Ini menunjukkan bahwa mengenal Allah adalah fondasi. Jika fondasinya tidak ada, seindah apapun bangunan yang didirikan, ia akan mudah runtuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata dengan penuh hikmah, aku tidak akan mengabdi kepada sesuatu yang tidak aku kenal. Bagaimana mungkin seorang hamba tunduk, merendahkan dahi ke tanah, menyerahkan hatinya kepada zat yang tidak ia kenal? Bagaimana mungkin ia mencintai yang tidak diketahui keagungannya? Bagaimana mungkin ia berserah diri kepada yang tidak diketahui keutuhan sifatnya? Ibadah tanpa mengenal Allah menjadi amal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, yang artinya, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman yang artinya, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan amalan yang ia sisipkan di dalamnya selain aku, maka aku tinggalkan dia dan amalan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun kerusakan ibadah tanpa mengenal Allah lebih dalam dari sekadar syirik lahiriah. Banyak orang sholat, puasa, bersedekah, berzikir, namun hatinya tidak mengenal siapa Allah itu. Mereka beribadah karena kebiasaan, karena takut dosa, karena mengharap surga, atau karena ingin dipuji manusia. Tetapi mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak tahu betapa Allah Maha Mengasihi, betapa Allah Maha Menjaga, betapa Allah dekat dengan hati hambanya. Maka ibadah mereka menjadi kering, hampa, dan tidak sampai kepada Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, amal apa yang paling besar pahalanya? Berkali-kali ditanya, berkali-kali pula beliau menjawab, mengenal Allah. Para sahabat heran, kami bertanya tentang amal. Mengapa jawabannya adalah ilmu mengenal Allah? Lalu beliau menjelaskan, sedikit beramal dengan mengenal Allah lebih bermanfaat daripada banyak beramal tanpa mengenal Allah, dan banyak beramal tanpa mengenal Allah tiada manfaatnya. Imam Al-Ghazali menegaskan, kesalahan ibadah karena ketidaktahuan lebih buruk daripada maksiat, karena seseorang mengira dirinya sedang mendekat kepada Allah, padahal justru sedang menjauh darinya. Umar bin Abdul Aziz juga memperingatkan, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang ia hasilkan. Hati tetap buta dan gelap meski rajin beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya, sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, melainkan mata hati yang ada di dalam dada yang menjadi buta. Inilah keadaan orang yang beribadah tanpa mengenal Allah. Matanya melihat kiblat, lisannya membaca ayat, tubuhnya sujud ke tanah, namun mata hatinya tetap buta. Ia tidak melihat kebesaran Allah dalam setiap gerakan. Ia tidak merasakan kehadiran Allah dalam setiap bacaan. Ia tidak menemukan kasih sayang Allah dalam setiap ketundukan. Maka setelah sholat selesai, hatinya tetap sama. Ia tetap gelisah, tetap cemas, tetap mengeluh, tetap pelit, tetap sombong, karena ibadahnya tidak dihidupkan oleh pengenalan akan Allah. Ia melakukan gerakan, tetapi tidak menghadirkan zat yang disembah. Ia membaca kalimat, tetapi tidak merasakan makna yang dibaca. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 72, yang artinya, barang siapa buta di dunia ini, maka di akhirat ia lebih buta dan lebih sesat jalannya. Orang yang tidak mengenal Allah di dunia, hatinya tetap buta. Maka ketika ia dipanggil menghadap Allah kelak, ia tidak mengenal Tuhannya sendiri. Ia yang setiap hari sujud kepadanya, ternyata tidak pernah benar-benar mengenalnya. Alangkah pilunya keadaan hati yang demikian. Ibadah menjadi rutinitas yang kosong tanpa makna, tanpa mengenal Allah. Ibadah hanya menjadi kebiasaan lahiriah semata. Seseorang sholat karena sudah terbiasa sejak kecil. Ia berpuasa karena semua orang berpuasa. Ia memberi sedekah karena merasa itu yang seharusnya dilakukan. Namun ia tidak tahu kepada siapa ia berdiri, kepada siapa ia berpuasa, kepada siapa ia memberi. Ibarat seorang hamba yang setiap hari menyapa rajanya, melaksanakan perintahnya, namun tidak pernah mengetahui siapa raja itu, bagaimana sifat-sifat kemuliaannya, betapa luas kasih sayangnya, betapa sempurna kebijaksanaannya, maka sapanya menjadi kaku, pelayanannya menjadi berat, hatinya tidak tunduk dengan tulus, dan ia tidak merasakan kenikmatan berdekatan dengan rajanya. Demikianlah keadaan orang yang beribadah tanpa mengenal Allah. Ia tidak merasakan manisnya ibadah, ia tidak menemukan ketenangan dalam sujudnya, ia tidak merasa didekatkan kepada Allah ketika membaca firman-Nya, karena cinta lahir dari pengenalan. Bagaimana engkau mencintai yang tidak engkau kenal? Bagaimana hatimu tunduk kepada yang tidak engkau ketahui keagungannya? Amal tidak tumbuh cahaya dan tidak mengubah akhlak. Tanda ibadah yang diterima Allah adalah ketika ibadah itu mengubah keadaan hati dan kelakuan seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi jika sholat seseorang tidak mencegahnya dari kebohongan, kedengkian, ketidakjujuran, dan kelaliman, maka apa artinya sholat itu? Mengapa tidak berubah? Karena ia sholat tanpa mengenal Allah. Jika ia benar-benar mengenal Allah,
ia akan tahu bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui rahasia hati, Maha mengawasi setiap langkah. Maka rasa malu kepada Allah akan menguasainya, dan ia akan menjauhi segala perbuatan yang dibenci Allah. Namun orang yang beribadah tanpa mengenal Allah, ia bisa saja sholat malam, lalu siangnya menipu sesama. Ia bisa saja berpuasa, lalu memakan harta yang bukan haknya, karena ibadahnya tidak menyentuh hati. Ia hanya melaksanakan kewajiban lahir, tanpa menyadari bahwa Allah melihat hatinya yang paling dalam. Hati tetap gelisah dan tidak pernah menemukan ketenangan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Tetapi mengapa banyak orang yang rajin berzikir, rajin sholat, namun hatinya tetap gelisah, cemas, takut miskin, takut sakit, takut kehilangan kedudukan, karena mereka mengingat Allah tanpa mengenalnya. Jika seseorang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ia akan tahu bahwa Allah menjaganya lebih baik daripada ia menjaga dirinya sendiri. Allah menentukan yang terbaik untuknya, lebih baik daripada apa yang ia kehendaki. Allah tidak pernah lalai darinya, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Maka hatinya akan tenang bersandar kepada Allah. Tetapi jika ia tidak mengenal Allah, sekadar menyebut namanya tidak akan menenteramkan hatinya. Ia tidak merasa didekatkan, tidak merasa dikasihi, tidak merasa dijaga. Maka hatinya tetap gelisah, terus mencari sandaran yang lain, namun tidak pernah menemukannya. Pengenalan kepada Allah adalah ruh dari seluruh ibadah. Maka ketahuilah, saudaraku yang dikasihi, bahwa ibadah tanpa mengenal Allah ibarat tubuh tanpa nyawa. Bentuknya tampak utuh, gerakannya tampak sempurna, namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Sedikit beramal dengan mengenal Allah, nilainya jauh lebih besar daripada ribuan amal tanpa pengenalan. Karena yang melihat Allah bukanlah jumlah sujud atau panjangnya bacaan, melainkan hati yang hadir mengenalnya saat beribadah. Maka janganlah engkau hanya sibuk memperbanyak amal sebelum engkau mengenal siapa yang engkau sembah. Pelajarilah Allah dari sifat-sifatnya, renungilah ciptaannya, pikirkanlah kasih sayangnya yang tercurah setiap saat. Ketahuilah bahwa Allah itu dekat, Maha mendengar, Maha menjawab, Maha mengasihi. Ketika engkau mengenalnya, maka setiap sujud akan terasa ringan namun bermakna, setiap doa terasa didengar, setiap ibadah menjadi pertemuan yang penuh kasih antara hamba dan Tuhannya. Tanpa mengenalnya, engkau hanya berhadapan dengan dinding batu, bukan dengan zat yang maha hadir. Tanpa mengenalnya, engkau hanya menyebut nama tanpa merasakan kasih di balik nama itu. Tanpa mengenalnya, engkau lelah berjalan jauh, namun belum pernah berjumpa dengan Tuhan yang dicari. Maka ketahuilah, saudaraku yang dikasihi, bahwa setiap sifat kesempurnaan yang wajib ada pada Allah memiliki lawan sifat ketidaksempurnaan yang mustahil ada padanya. Memahami sifat-sifat yang mustahil ini sama pentingnya dengan mengenal sifat yang wajib, karena dengan mengetahui apa yang jauh dari keagungannya, semakin sempurnalah pengenalan kita akan zat yang maha sempurna. Yang pertama adalah sifat tiada, disebut dalam istilah Arab Adam, mustahil Allah itu tiada, artinya keberadaan Allah adalah keberadaan yang mutlak, tidak diciptakan oleh siapapun, tidak bergantung pada siapapun. Jika dia bisa tiada, maka dia membutuhkan pencipta, dan berarti bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Makna tersiratnya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, bergantung sepenuhnya kepada keberadaannya, sedangkan dia tidak membutuhkan sesuatu apapun. Hakikat ma'rifatnya adalah ketika hamba menyadari bahwa Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada semata-mata karena rahmat dan kehendaknya. Yang kedua adalah sifat baru, disebut dalam istilah Arab hududs,
Mustahil Allah itu baru atau permulaan adanya. Artinya, Allah itu tidak diciptakan, tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada awal bagi keberadaannya. Makna tersiratnya adalah segala sesuatu yang bermula pasti akan berakhir, sedangkan Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa sebelum langit terhampar, sebelum bumi terbentang, sebelum cahaya dan kegelapan tercipta, Allah sudah ada tanpa batas, ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir. Yang ketiga adalah sifat binasa, disebut dalam istilah Arab fana. Mustahil Allah itu binasa atau musnah, artinya keberadaannya kekal selamanya, tidak akan pernah hilang atau lenyap. Makna tersiratnya adalah segala makhluk yang tampak megah dan abadi pada akhirnya akan lenyap, hanya zatnya yang tetap berdiri sendiri. Hakikat ma'rifatnya adalah ketika hati menyadari bahwa tempat bersandar yang kekal hanyalah kepada Allah, yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Yang keempat adalah sifat menyerupai makhluk, disebut dalam istilah Arab mumatsalatuhu lil hawadits. Mustahil Allah menyerupai makhluknya dalam rupa, sifat, keadaan, atau tempat. Artinya Allah tidak seperti jasad, tidak seperti roh, tidak seperti apapun yang dapat dibayangkan oleh akal atau dilihat oleh mata. Makna tersiratnya adalah segala sesuatu yang dapat engkau bayangkan, segala sesuatu yang dapat engkau gambarkan, maka Allah berbeda dari itu. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa kebesarannya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, zatnya tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, namun hadir sepenuhnya dalam penglihatan hati yang bersih. Yang kelima adalah sifat membutuhkan yang lain, disebut dalam istilah Arab ihtiyajuhu ila ghairihi. Mustahil Allah membutuhkan bantuan, tempat, atau penyangga dari yang lain, artinya Allah berdiri sendiri dengan kekuasaannya sendiri. Makna tersiratnya adalah justru seluruh makhluk yang sangat membutuhkannya, setiap detik, setiap hembusan napas. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa ketika engkau membutuhkannya, bukan karena Allah memerlukan pertolonganmu, melainkan karena engkau yang sangat memerlukan kasih sayangnya. Ibadahmu tidak menambah kemuliaannya, dan kelalaianmu tidak mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Yang keenam adalah sifat berbilang, disebut dalam istilah Arab ta'addud. Mustahil Allah itu banyak atau berbilang, artinya Allah itu esa, tunggal, tidak ada sekutu, tidak ada bagian, tidak ada anak, tidak ada bapak. Makna tersiratnya adalah jika ada dua Tuhan, maka salah satu pasti lemah, dan yang lemah itu bukanlah Tuhan. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa di dalam kesatuannya lah letak ketentraman hati. Jika ada banyak Tuhan, maka alam ini akan rusak dan hancur. Namun karena Allah Esa, maka langit dan bumi berdiri dengan ketetapan dan kebijaksanaan yang sempurna. Yang ketujuh adalah sifat lemah, disebut dalam istilah Arab ajzun. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berdaya. Artinya segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaannya, tidak ada yang dapat menentang ketetapannya, tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya. Makna tersiratnya adalah kelemahan yang kita rasakan hanyalah bayangan dari ketidakberdayaan makhluk, sedangkan pencipta langit dan bumi tidak pernah lemah sedikit pun. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa tidak ada yang mustahil baginya, dan tidak ada yang mampu menahan tangannya. Maka ketika hati bersandar kepada kekuasaannya, ketakutan akan lenyap, karena yang menolongmu adalah pemilik segala kekuatan. Yang kedelapan adalah sifat terpaksa, disebut dalam istilah Arab karahah. Mustahil Allah itu terpaksa atau dipaksa oleh yang lain. Artinya segala perbuatannya murni dari kehendaknya sendiri, tidak ada yang memerintahnya, tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang menyuruhnya. Makna tersiratnya adalah kasih sayangnya kepadamu bukan karena paksaan, melainkan karena belas kasih yang maha luas.
Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa dia mengasihimu karena dia ingin mengasihimu, dia menolongmu karena dia ingin menolongmu. Tidak ada yang dapat memaksanya untuk menyiksamu, dan tidak ada yang dapat melarangnya untuk mengasihimu. Yang kesembilan adalah sifat bodoh, disebut dalam istilah Arab jahlun. Mustahil Allah itu bodoh atau tidak mengetahui. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah lalu maupun yang akan datang. Makna tersiratnya adalah ketidaktahuan yang kita miliki adalah sifat makhluk, sedangkan pencipta segala sesuatu mengetahui segala rahasia ciptaannya. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa Dia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatimu, bahkan yang engkau sendiri tidak menyadarinya. Maka engkau tidak akan pernah bisa menyembunyikan sesuatu darinya, dan inilah yang menjadikan hati selalu malu dan tunduk kepadanya. Yang ke-10 adalah sifat mati, disebut dalam istilah Arab mautun. Mustahil Allah itu mati atau binasa. Artinya Allah itu hidup kekal selamanya, tidak pernah mati, tidak akan pernah mati. Makna tersiratnya adalah segala sesuatu yang engkau lihat akan mati dan hilang, hanya Dia yang hidup kekal. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa ketika semua makhluk telah tiada, ketika matahari dan bulan dilipat, ketika langit terbelah, hanya Allah yang maha hidup tetap berdiri sendiri. Maka kepadanyalah tempat kembali, dan darinyalah kehidupan yang sejati datang. Yang ke-11 adalah sifat tuli, disebut dalam istilah Arab syummun. Mustahil Allah itu tuli atau tidak mendengar. Artinya Allah mendengar segala suara, bahkan suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia pun, bahkan bisikan hati dan perasaan yang tersembunyi. Makna tersiratnya adalah keterbatasan pendengaran kita adalah sifat makhluk, sedangkan pendengarannya meliputi segala sesuatu. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa doamu yang paling lemah pun Dia dengar, keluh kesahmu yang paling pelan pun Dia dengar, bahkan apa yang tidak sempat engkau ucapkan pun Dia ketahui. Maka jangan pernah merasa sendirian, karena Dia selalu mendengarmu. Yang ke-12 adalah sifat buta, disebut dalam istilah Arab umyun. Mustahil Allah itu buta atau tidak melihat. Artinya Allah melihat segala sesuatu, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau lakukan, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya. Makna tersiratnya adalah penglihatan kita terbatas, sedangkan penglihatannya meliputi seluruh ciptaannya. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa engkau tidak pernah berada dalam keadaan yang tidak dilihatnya. Saat engkau sendirian di tempat yang sepi, saat engkau berbuat baik yang tidak diketahui orang lain, saat engkau berbuat salah yang tidak dilihat siapapun, Dia tetap melihatmu. Inilah yang menjadikan hati selalu menjaga adab kepadanya, di sepi maupun di ramai. Yang ke-13 adalah sifat bisu, disebut dalam istilah Arab bukmun. Mustahil Allah itu bisu atau tidak berfirman. Artinya, Allah berfirman, berbicara, menurunkan wahyu, menyampaikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Makna tersiratnya adalah kebisuan dan keterbatasan ucapan adalah sifat makhluk, sedangkan firman-Nya adalah cahaya yang menerangi seluruh alam. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa petunjuk yang paling lurus, cahaya yang paling terang, dan kata-kata yang paling menyejukkan datangnya dari firman-Nya. Maka barang siapa berpegang kepada firman-Nya, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang teguh dan tidak akan pernah putus. Yang ke-14 adalah sifat lemah dalam kekuasaan, disebut dalam istilah Arab kaunuhu ajizan. Mustahil Allah dalam keadaan lemah,
atau tidak berdaya. Artinya, kekuasaannya sempurna dan tidak pernah berkurang sedikit pun dalam keadaan apapun. Makna tersiratnya adalah kelemahan yang menimpa makhluk adalah sifat ciptaan, sedangkan Allah Maha Kuasa dalam setiap keadaan. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa ketika semua pertolongan manusia telah tiada, ketika segala jalan tampak tertutup, kekuasaan Allah tetap utuh dan tidak berkurang. Maka hati tidak boleh putus asa, karena zat yang menciptakan alam semesta tetap berkuasa menolong hambanya. Yang ke-15 adalah sifat terpaksa dalam kehendak, disebut dalam istilah Arab kaunuhu karihan. Mustahil Allah dalam keadaan terpaksa atau dikehendaki oleh yang lain. Artinya, kehendaknya berjalan bebas, tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang mengharuskannya. Makna tersiratnya adalah keterpaksaan yang kita rasakan dalam hidup adalah sifat makhluk, sedangkan Allah berkehendak atas segala sesuatu dengan kebebasan yang mutlak. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa segala ketetapannya turun dengan penuh kasih sayang dan hikmah, bukan karena paksaan atau tekanan. Maka hati menerima ketetapannya dengan lapang dada, karena yakin bahwa yang ditetapkan oleh kehendaknya pasti mengandung kebaikan. Yang ke-16 adalah sifat tidak mengetahui, disebut dalam istilah Arab kaunuhu jahilan. Mustahil Allah dalam keadaan tidak mengetahui atau lalai. Artinya ilmunya senantiasa meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput, tidak ada yang berubah, tidak ada yang terlupakan. Makna tersiratnya adalah kelupaan dan ketidaktahuan adalah sifat makhluk yang lemah, sedangkan Allah senantiasa Maha mengetahui dengan ilmu yang tidak pernah berubah. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa setiap langkahmu tercatat dalam ilmunya, setiap perasaanmu diketahui olehnya. Maka engkau tidak akan pernah merasa diabaikan atau dilupakan, karena Dia senantiasa mengetahui keadaanmu dengan sepenuh ilmunya. Yang ke-17 adalah sifat mati, disebut dalam istilah Arab kaunuhu mayyitan. Mustahil Allah dalam keadaan mati atau lenyap. Artinya Allah senantiasa hidup dengan kehidupan yang kekal, tidak pernah berubah, tidak akan pernah sirna. Makna tersiratnya adalah kematian yang menimpa seluruh makhluk adalah sifat ciptaan, sedangkan pencipta kehidupan itu sendiri tidak mungkin mati. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa ketika seluruh alam semesta telah binasa dan hancur, hanya Allah yang maha hidup tetap berdiri sendiri. Maka kepadanyalah engkau kembalikan hatimu, dan kepadanyalah engkau serahkan segala urusanmu, karena Dialah satu-satunya tempat yang tidak akan pernah hilang. Yang ke-18 adalah sifat tuli, disebut dalam istilah Arab kaunuhu asyamma. Mustahil Allah dalam keadaan tuli atau tidak mendengar, artinya pendengarannya senantiasa sempurna dan tidak pernah berkurang dalam keadaan apapun. Makna tersiratnya adalah penurunan pendengaran yang dialami makhluk adalah tanda kelemahan ciptaan, sedangkan pendengaran Allah tidak pernah berubah, tidak pernah tertutup, tidak pernah terhalang. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa jarak dan waktu tidak menjadi penghalang antara doa hamba dan pendengaran Tuhannya. Dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun engkau jatuh, suaramu selalu didengar olehnya dengan sepenuh perhatian. Yang ke-19 adalah sifat buta, disebut dalam istilah Arab kaunuhu a'ma. Mustahil Allah dalam keadaan buta atau tidak melihat. Artinya penglihatannya senantiasa sempurna dan tidak pernah berkurang atau tertutup. Makna tersiratnya adalah hilangnya penglihatan pada makhluk adalah tanda keterbatasan ciptaan, sedangkan Allah melihat segala sesuatu tanpa membutuhkan cahaya atau ruang. Hakikat ma'rifatnya adalah menyadari bahwa tidak ada sudut yang tersembunyi dari pengawasannya, tidak ada waktu yang luput dari penglihatannya.
Maka jadikanlah pengawasannya sebagai penjaga hatimu, sehingga engkau senantiasa menjaga diri baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang ke-20 adalah sifat bisu. Disebut dalam istilah Arab kaunuhu abkama. Mustahil Allah dalam keadaan bisu atau tidak berfirman. Artinya firman-Nya senantiasa ada dan sempurna, tidak pernah berubah, tidak pernah putus. Makna tersiratnya adalah kebisuan dan keterbatasan berbicara adalah sifat makhluk, sedangkan Allah berbicara dengan firman-Nya yang kekal. Hakikat makrifatnya adalah menyadari bahwa segala petunjuk yang datang kepada hamba-hambanya berasal dari firman-Nya. Maka barang siapa berpegang kepada firman-Nya, ia berjalan di atas cahaya yang tidak akan pernah padam hingga hari akhir. Maka dengan mengetahui 20 sifat yang mustahil ini, sempurnalah pengenalan kita akan Allah. Kita mengetahui apa yang tidak layak baginya, sehingga semakin kita memuliakannya, semakin kita mencintainya, dan semakin kita tunduk kepadanya. Inilah buah makrifat yang sejati, yaitu ketika engkau mengetahui siapa Tuhanmu, maka hatimu tidak akan pernah kembali kepada selainnya. Mari kita sempatkan memanjatkan doa sejenak dengan merapatkan kedua tangan dan menundukkan hati penuh kerendahan serta penuh harap kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hingga kami benar-benar mengenal Engkau seakan-akan kami melihat Engkau. Limpahkanlah kepada kami cahaya makrifat-Mu sehingga setiap ibadah kami menjadi hidup karena pengenalan akan Engkau. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang beribadah tanpa mengenal Tuhannya. Dan satukanlah hati kami dalam kasih dan pengenalan, ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Terimalah doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.